Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di mata pelajaran perencanaan bisnis untuk pertemuan yang ke-6. Kali ini kita akan membahas materi tentang bauran pemasaran. Untuk kompetensi inti dan kompetensi dasar dari bauran pemasaran ini adalah menerapkan perencanaan bauran pemasaran atau biasanya dikenal dengan marketing mix. Sedangkan untuk kompetensi dasarnya adalah menyusun rencana bauran pemasaran atau juga dengan marketing mix. Sedangkan untuk indikatornya yaitu menjelaskan tentang perencanaan bauran pemasaran atau biasa disebut dengan marketing mix dan juga merencanakan bauran pemasaran atau marketing mix. Apa sih yang dimaksud dengan bauran pemasaran atau marketing mix? Bauran pemasaran adalah kombinasi variabel yang dapat dilakukan perusahaan untuk mempengaruhi permintaan produk. Biasanya variabel-variabel yang terdapat dalam bauran pemasaran itu merupakan penentuan tingkat keberhasilan pemasaran yang diikuti oleh kepuasan konsumen. Pengertian-pengertian bauran pemasaran lainnya disebutkan oleh para ahli, contohnya pada buku pengantar bisnis susunan Dr. Andes Murti Sumarni disebutkan adalah kombinasi atau variabel atau kegiatan yang merupakan inti dari sistem pemasaran seperti halnya produk, harga, kegiatan promosi, dan juga sistem produksi. Atau dengan kata lain, bauran pemasaran merupakan kumpulan variabel-variabel yang dapat digunakan perusahaan untuk mempengaruhi tanggapan konsumen. Variabel-variabel dalam pemasaran atau dalam bauran pemasaran itu biasa dibagi menjadi 4. Di antaranya adalah produk, harga, promosi, dan juga tempat. Setelah kita menentukan bauran pemasaran dalam produk yang nantinya akan kita tawarkan, biasanya kita akan merencanakan strategi sesuai dengan bauran pemasaran. Strategi-strateginya terbagi menjadi 4 bagian, yaitu kombinasi komponen produk, kombinasi komponen harga, kombinasi komponen promosi, dan juga kombinasi komponen distribusi. Untuk kombinasi komponen tersebut, nantinya kita akan bahas lebih lanjut atau lebih rinci hal-hal apa saja yang berkaitan dengan kombinasi komponen hal-hal tersebut. Yang pertama, kita akan membahas masalah kombinasi komponen produk. Apa yang dimaksud dengan kombinasi komponen produk? Hal-hal berkaitan dengan produk yang nantinya akan kita jual. Contohnya yang kita bahas adalah ragam produk, kualitas produk, desain produk, fitur produk, nama merek, kemasan, dan juga layanan. Untuk ragam produk, kualitas produk, kita akan menentukan dari produk tersebut. Kualitas hal-hal apa saja yang akan produk kita tawarkan, sedangkan ragamnya baik dari segi model, kualitas, penampilan, warna, cat dagang maupun pembungkus dari produk yang nantinya akan kita jual. Hal tersebut dapat dipakai sebagai acuan perusahaan untuk melakukan strategi pemasaran jika produk tersebut telah mencapai pada tahap tertentu. Sedangkan untuk kualitas produk biasanya dipengaruhi oleh pelayanan yang diberikan sangat besar pengaruh terhadap peningkatan penjualan. Dengan pelayanan yang baik, ramah, cepat, dan tanggap, dapat diharapkan konsumen akan datang kembali. Di beberapa negara maju, pelayanan merupakan faktor yang penting dalam usaha memasarkan produknya. Sedangkan untuk desain produk dan fitur produk, biasanya adalah untuk menambah nilai pelanggan melalui desain dan juga gaya produk yang berbeda. Gaya yang hanya menggambarkan penampilan produk biasanya akan terlihat membosankan, sedangkan gaya sensasional bisa menarik perhatian dan juga menghasilkan estetika yang indah. Sedangkan untuk yang fitur produk adalah karakteristik fisik yang berbeda dari sebuah produk, merupakan suatu aspek penampilan yang berguna untuk menambah fungsi dasar berkaitan dengan pilihan-pilihan produk dan juga pengembangannya. Biasanya untuk menjadi produsen pertama yang menghasilkan fitur baru bernilai adalah salah satu cara paling efektif untuk bersaing. Sedangkan untuk nama merek dan juga kemasan, nama merek merupakan suatu tanda atau identitas suatu barang atau jasa yang berupa kata-kata ataupun gambar atau kombinasi dari itu.
merek sangat penting bagi setiap orang atau konsumen untuk membedakan antara produk satu dengan produk yang lainnya. Pemberian merek sebaiknya disesuaikan dengan kegunaan dari produk tersebut. Sedangkan untuk kemasannya adalah pelindung barang yang dibungkusnya. Sekarang fungsi kemasan mengalami peningkatan, yaitu sebagai penyimpan dan juga melindungi produk. Namun saat ini kemasan menjadi sarana pemasaran yang penting. Dengan kemasan yang indah dan menarik, maka kemasan itu akan mempunyai daya tarik tersendiri bagi produk tersebut. Oleh karena itu, dengan adanya kemasan yang menarik, konsumen diharapkan akan mengenali produk, spesifikasi produk, ciri khas produk dari pembungkusnya. Yang terakhir adalah materi tentang layanan. Layanan konsumen sangat diperlukan bagi suatu produk. Pelayanan konsumen yang dimaksimalkan ataupun baik menunjukkan seberapa besar atau seberapa bagus kualitas dan mutu pelayanan tersebut di mata target konsumen. Pelayanan yang baik dan tanggap akan memberikan nilai yang positif atau memberikan citra yang bagus di mata konsumen. Materi selanjutnya adalah kombinasi komponen harga atau strategi atau kebijakan yang ditempuh oleh perusahaan. Di antaranya adalah membuat daftar harga, pemberian diskon, periode pembayaran, dan juga persyaratan kredit. Yang pertama adalah membuat daftar harga. Kenapa kita perlu membuat daftar harga? Dikarenakan harga memegang peranan yang sangat penting dalam kegiatan pemasaran. Harga dapat mempengaruhi tingkat penjualan, tingkat keuntungan, serta share pasar yang akan dituju. Harga juga mampu mempengaruhi posisi persaingan dan dapat mempengaruhi konsumen terhadap produk yang akan dibeli. Oleh karena itu, dalam memasarkan barang atau jasa kepada konsumen, perusahaan perlu membuat daftar harga. Daftar harga tersebut dimasukkan agar konsumen mempunyai gambaran untuk mengalokasikan dananya dalam menentukan pilihan produknya. Daftar harga dibuat berseri yaitu ditetapkan pada grade tertentu sehingga dapat membantu konsumen untuk memutuskan pembelian. Sedangkan untuk yang kedua adalah pemberian diskon. Pemasar memberikan diskon adalah sebuah taktik pemasaran dengan tujuan untuk menarik pembeli. Pada dasarnya, penetapan harga itu sudah dihitung oleh produsen, berapa besar bahan baku, bumbu-bumbu, komponen partnya atau komponen bagiannya, dan semua biaya operasional. Dengan dasar tersebut, produsen menetapkan kebijakan harga. Untuk mempengaruhi calon pembeli, maka pemasar memberikan potongan harga yang disebut dengan diskon. Contohnya, kita beri contoh, yaitu pembelian buku pelajaran penerbit Yudhistira sebanyak 100 lembar diberikan diskon 30%. Itu yang dimaksud dengan pemberian diskon. Sedangkan untuk periode pembayaran adalah pembayaran yang ditetapkan dalam jangka waktu tertentu. Misalnya pembayaran barang 7 hari, 10 hari, 30 hari, dan juga seterusnya. Kadangkala perusahaan memberikan keleluasaan pembayaran kepada pembeli dengan menerapkan sistem 5/10 N/30. Berarti jika pembayaran dilakukan dalam jangka waktu 10 hari, maka ia akan mendapatkan diskon 5% dan pembayaran harga barang selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 hari. Untuk materi yang terakhir adalah persyaratan kredit. Pembayaran pembelian suatu produk dapat dilakukan dengan cara kontan, pembayaran dengan tempo, ataupun pembayaran dengan cara kredit. Yang dimaksud dengan pembayaran kredit adalah pembayaran yang dilakukan dengan cara angsuran atau cicilan. Pembayaran dengan cara kredit ini produsen membantu konsumen agar mereka dapat menikmati atau bisa merasakan produk yang dijualnya. Seperti itu. Untuk materi selanjutnya, kita akan membahas tentang kombinasi komponen promosi. Hal-hal apa saja yang berkaitan dengan kombinasi komponen promosi sangat dipengaruhi oleh ruang lingkup kegiatan promosi produk. Dengan cara pemasangan iklan akan mempunyai ruang lingkup yang sempit dibandingkan apabila seluruh kegiatan dalam komponen pemasaran menggunakan semua cara secara serentak. Selain itu, jarak jangkauan kegiatan promosi akan tergantung dari macam-macam variasi yang digunakan dalam tiap komponen.
Besarnya pengaruh iklan terhadap konsumen yang diingat perusahaan dan luas promosi juga akan mempengaruhi perusahaan dalam memilih media iklan atau media promosi itu sendiri. Apabila media iklan yang digunakan adalah harian, nasional, dan lokal, maka jarak jangkauan iklan akan lebih luas daripada menggunakan harian lokal. Selain itu, yang perlu diperhatikan dalam usaha promosi yang dilakukan oleh perusahaan adalah perusahaan pesaing. Promosi merupakan bagian dari kegiatan pemasaran. Kegiatan-kegiatan termasuk dalam kombinasi komponen produksi diantara adalah media promosi itu sendiri. Seperti apa contohnya adalah seperti halnya perikanan atau advertising. Hal-hal yang berkaitan dengan media periklanan itu seperti halnya media cetak, elektronik, transit advertising, kiriman langsung, advertensi khusus, dan advertensi luar rumah. Yang materi terakhir adalah kombinasi komponen distribusi, meliputi halnya apa saja, persediaan dan juga pengawasan persediaan, pengangkutan dan metode distribusi, saluran distribusi, dan juga lokasi penyaluran distribusi tersebut. Untuk pokok-pokok saluran distribusi, perusahaan berhak memilih dan meletakkan penyaluran produknya melalui distributor yang dapat menyalurkan di distribusinya dan diteruskan lagi kepada para retailer. Selanjutnya, pengecer menjual lagi kepada konsumen akhir. Adapun pokok-pokok saluran distribusi yang dijalankan perusahaan di antaranya adalah secara langsung, secara semi langsung, dan juga secara tidak langsung. Sedangkan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kombinasi komponen distribusi di antaranya adalah pertimbangan pasar, pertimbangan barang, pertimbangan perusahaan, dan juga pertimbangan perantara. Sedangkan biasanya untuk pertimbangan perantara itu adalah untuk menentukan lokasi tempat kita menyalurkan distribusi tersebut. Hal-hal yang terkait dengan komponen distribusi biasanya terkait dengan distribusi intensif, selektif, dan juga eksekutif. Untuk distribusi intensif diusahakan sebanyak mungkin agar dapat menjual produk sebanyak-banyaknya dan lebih mendekati konsumen sehingga lebih mudah mendapatkan barang. Sedangkan untuk distribusi selektif, jumlahnya ditentukan secara terbatas. Hal ini dikarenakan untuk menekan biaya penjualan. Produk yang dijual bukanlah sembarang produk, melainkan produk yang harganya relatif mahal dan konsumennya adalah golongan tertentu. Sedangkan untuk yang distribusi eksekutif, hanya diberikan kepada lembaga penyalur yang menjadi sales representatif dan juga produsen. Penyalur eksklusif ini harus berwibawa dan berkepribadian baik karena diandalkan untuk menjadi wakil produsen. Untuk bisa menjadi penyalur eksklusif, terlebih dahulu harus meminta izin atau hak dari yang berwajib atau dari pihak yang berwajib. Penyaluran eksklusif ini biasanya produk itu dijual kepada tempat-tempat tertentu. Oleh karena pentingnya saluran distribusi bagi perusahaan, maka di dalam memilih saluran distribusi hendaknya dilakukan secara berhati-hati, memakai pertimbangan yang mantap, dan juga meliputi sifat produk yang nantinya akan kita jual. Terima kasih atas perhatiannya tentang materi bauran pemasaran ini. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan dan juga tetap semangat untuk belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.